Reji. Apa kabar semuanya? Saya percaya dan terus berdoa teman-teman semua dalam keadaan yang sehat, rohani dan jasmani. Amin. Yes. Dan puji Tuhan kita sudah memasuki bulan Maret di 2022 ini, dan juga tentunya dengan tema yang baru dari komunitas kita, yaitu keintiman dengan Tuhan atau intimacy. Nah, sebelum kita lebih jauh membahas tentang keintiman dengan Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa, terima kasih buat waktu ini yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Bahkan kami bersyukur buat setiap media, buat setiap sarana yang Tuhan beri untuk kami bisa lebih lagi Tuhan belajar bersama-sama, bertumbuh di dalam Engkau. Tuhan memberkati setiap kami yang menyaksikan tayangan ini Bapa, agar kami semua boleh mengerti apa yang menjadi kerinduan hati-Mu dalam hidup kami Bapa. Dan lebih lagi Tuhan, kami hidup di dalam keintiman dengan-Mu. Terima kasih Tuhan, berikan kami pengertian dan pewahyuan yang daripada-Mu untuk kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Nah teman-teman, ketika kita berbicara tentang keintiman, pasti itu tentang hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana hubungan pribadi kita dengan Tuhan, bagaimana kita membangun hubungan yang melekat kepada Tuhan kita. Di dalam satu ayat di Yohanes 15 ayat 4 dikatakan bahwa tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Nah teman-teman, firman Tuhan sendiri mengatakan bahwa ketika kita tinggal di dalam Tuhan, maka kehidupan kita akan berbuah-buah. Kalau di versi bahasa Indonesia masa kini, saya bacakan ya. Tetaplah bersatu dengan aku, dan aku pun akan tetap bersatu dengan kalian. Cabang sendiri tidak dapat berbuah, kecuali kalau ia tetap pada pohonnya. Demikian juga kalian hanya dapat berbuah kalau tetap bersatu dengan aku. Bersatu teman-teman, artinya melekat. Ranting yang melekat kepada pohon akan terus menghasilkan buah, akan terus mendapatkan sumber penghidupannya. Begitu juga dengan kita teman-teman. Ketika kita melekat kepada Tuhan, ketika kita hidup intim bergaul karib dengan Tuhan, maka kita akan memperoleh kekuatan untuk kita dapat menjalani hari-hari kita, kekuatan untuk melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Amin teman-teman. Dan berbicara tentang keintiman juga artinya bagaimana kita mengenal dan dikenal oleh Tuhan. Tentunya Tuhan sudah mengenal kehidupan kita jauh sebelum dunia dijadikan. Tuhan sudah memikirkan kita, hari-hari yang akan kita lalui, semuanya tertulis di dalam rancangannya Tuhan. Namun apakah kita mau untuk lebih lagi mengenal pribadi yang mengasihi kita ini? Apakah kita juga rindu, punya rasa haus dan lapar untuk kita mengenal Tuhan lebih dan lebih lagi teman-teman? Kalau kita baca satu ayat lagi di Hosea 6 ayat 3, teman-teman bisa buka bersama-sama dengan saya juga di Hosea 6 ayat 3. Sudah dapat? Oke, kita baca sama-sama. Situ dikatakan, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Wow, berusaha sungguh-sungguh teman-teman. Ia akan muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Jadi ketika kita mau membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, tentu tidak lepas dari proses pengenalan dengan Tuhan. Amin. Sama ketika kita mau mendekat atau mulai membangun persahabatan dengan sahabat kita, tentunya pasti ada perjumpaan-perjumpaan yang kita lakukan. Hangout bareng, jalan bareng, curhat-curhatan, mungkin saling mendoakan, saling support satu dengan yang lain.
Ada proses pengenalan itu sendiri yang terjadi, teman-teman. Nah, begitu juga kita dengan Tuhan. Tuhan adalah pribadi yang hidup. Tuhan tidak jauh di sana. Sekalipun mungkin kita tidak bisa melihat Tuhan secara kasat mata, tetapi Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Dan Tuhan selalu rindu untuk kita datang kepadanya, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, teman-teman. Nah, sama seperti ketika kita berjumpa dengan sahabat kita, tapi lantas kita tidak menyediakan hati kita, fokus kita, energi kita untuk mendengarkan dia berbicara, mendengarkan dia curhat, mendengarkan dia bercerita tentang sesuatu, maka tidak ada hubungan yang terjalin sebenarnya, tidak ada kedekatan yang terjalin, karena mungkin ya masing-masing sibuk sendiri dengan HP, dengan gadget, main game, jadi hanya sekedar ya makan bersama tapi tidak ada hubungan yang terbangun. Nah, begitu juga kita dengan Tuhan, teman-teman. Kalau mungkin kita hanya sekedar ya oke, beribadah, oke, berdoa, oke, membaca firman Tuhan, tetapi adakah perhatian khusus atau fokus kita, energi kita yang kita curahkan untuk kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan itu, teman-teman? Seperti ketika kita spend quality time dengan Tuhan, nah, apakah kita benar-benar linger and listen? Linger artinya kita benar-benar memperhatikan, dan listen, apa sebenarnya yang Tuhan rindukan dalam hidup kita. Hubungan itu terjalin, kita bisa saling mengenal dan saling mengerti satu dengan yang lain, mungkin dengan sahabat kita, ketika kita bersedia untuk memperhatikan dan mendengarkan. Itu hal yang penting, teman-teman. Jadi kekristenan kita, kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, bukan hanya sekedar diisi oleh mungkin rutinitas pelayanan atau rutinitas rohani yang kita lakukan, tapi apakah di dalamnya kita benar-benar membangun hubungan itu dengan Tuhan? Apakah di dalamnya kita mencurahkan semua fokus kita, energi kita, perhatian kita untuk mendengarkan Tuhan? Saya jadi ingat satu ayat di Lukas, kalau tidak salah ya. Mari kita lihat, teman-teman. Di Lukas 42, Lukas 10, teman-teman, sorry ya. Lukas 10 ayat 42. Teman-teman nanti bisa baca lengkapnya tentang Maria dan Marta. Tapi di sini dikatakan ayat 42, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Apa itu bagian yang terbaik yang Maria lakukan, teman-teman? Di ayat 39 bagian B, Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Terus mendengarkan perkataannya. Artinya Maria memberikan perhatian khusus, energinya, waktunya, fokusnya, dan hatinya, telinganya untuk mendengarkan perkataan Yesus. Jadi ketika mereka berjumpa, ada hubungan yang terbangun, teman-teman. Ada relasi yang intim yang terbangun karena Maria memperhatikan dan mendengarkan. Jadi ayo lebih lagi pastikan waktu-waktu kita dengan Tuhan bukan hanya kita lewati hanya sebagai rutinitas kekristenan kita. Oh, karena saya harus beribadah, maka saya beribadah. Karena saya harus berdoa, maka saya harus berdoa. Karena saya harus saat teduh diajarkan di dalam klik, maka saya melakukannya. Tapi apakah kita benar-benar melakukannya dengan kualitas itu, teman-teman? Kualitas untuk linger and listen, kualitas memperhatikan dan mendengarkan dengan sungguh-sungguh, berusaha sungguh-sungguh untuk mengenal apa sih yang Tuhan mau dalam hidup kita, apa sih yang Tuhan sukai. Nah, terkadang kita mungkin berdoa hanya sekedar menyampaikan keluh kesah kita, menyampaikan mungkin apa yang kita lalui hari ini. Tidak masalah, teman-teman, justru itu bagus. Tuhan juga sangat rindu untuk kita bisa bercerita segala sesuatunya kepada Tuhan, teman-teman. Tapi bukan hanya itu, teman-teman. Ayo kita terus membangun hubungan yang lebih intim lagi dengan Tuhan. Bagaimana kita memperhatikan setiap firman-Nya.
ketika kita membaca firman-Nya, kata demi kata, setiap ayat demi ayat yang kita baca, apakah itu masih berbicara secara dalam di dalam hati kita, atau kita baca hanya sekedar lewat saja untuk memenuhi jadwal pembacaan Alkitab kita. Mari sama-sama kita terus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, dengan kita membangun relasi yang akrab dengan Tuhan, memperhatikan dan mendengar, linger and listen, spend our quality time with God. Mungkin di tengah kesibukan kita, di tengah rutinitas kita, tetapi sesibuk apapun kita teman-teman, kita butuh Tuhan. Bahkan semakin kita sibuk, semakin kita butuh Tuhan. Kita butuh kekuatannya dari Tuhan. Ingat, ranting semakin dia berbuah, justru semakin dia harus melekat dengan baik kepada pokok. Karena kalau buahnya mungkin berat dan itu membuat dia goyah, jatuh, dan ketika terputus dari pokok, maka berhentilah segala sumber penghidupan yang mengalir kepada ranting itu. Begitu juga dengan kita teman-teman. Mungkin di tengah tanggung jawab kita, di tengah kehidupan kita, rutinitas kita, kesibukan kita teman-teman, mungkin beban-beban tanggung jawab yang harus kita jalani sebagai anak-anak muda. Namun teman-teman, kita perlu kekuatan yang daripada Tuhan. Dan kekuatan yang daripada Tuhan ya hanya bisa kita dapatkan ketika kita melekat kepada pribadinya teman-teman. Amin teman-teman. Jadi kita sangat membutuhkan Tuhan teman-teman. Mari kita terus melekat kepada Tuhan. Mari kita terus melekat kepada pokok anggur yang benar, sehingga kita juga mendapatkan sari-sari makanan, kehidupan, sumber segala sesuatunya itu dari Tuhan. Ingat Raja Daud, teman-teman, raja yang sangat luar biasa di dalam Alkitab, sangat terkenal dengan mazmur-mazmurnya, sangat terkenal bagaimana ketika dia mengalahkan Goliat teman-teman. Namun teman-teman, apakah menyadari ketika mungkin membaca kitab Mazmur, semuanya diisi dengan cerita Tuhan dengan Daud. Kita dapat melihat bagaimana Daud membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Setiap kali Daud menghadapi sesuatu, Daud mau menghadapi perang, Daud menghadapi pergumulan, dikejar-kejar oleh Raja Saul, Daud larinya selalu ke Tuhan. Daud selalu datang kepada Tuhan dengan apa adanya. Daud selalu mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan, baik ketika dia susah ataupun ketika dia senang, baik ketika dilihat orang ataupun tidak dilihat orang. Daud selalu tampil apa adanya kepada Tuhan. Daud, kalau saya mungkin menangkap ya cerita Daud ini, Daud itu menjadikan Tuhan friends-nya, best friend-nya, sahabatnya, benar-benar satu-satunya yang Daud andalkan dan percaya. Kalau kita baca di Mazmur 42, perikopnya itu saja, kerinduan kepada Allah. Di situ di ayat kedua dikatakan, seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Wow, betapa Daud sangat mencintai Tuhan, betapa Daud sangat merindukan Tuhan di dalam setiap waktu-waktu kehidupannya. Bahkan setelah Daud menjadi raja pun, seorang raja kita tahu ya teman-teman, sibuk pastinya. Tapi Daud tidak melepaskan pengharapannya, kepercayaannya kepada Tuhan. Daud selalu melekat dan selalu ingat kepada Tuhan. Yes, Daud memang pernah gagal teman-teman. Dia pernah jatuh di dalam dosa yang mungkin kita pikir zaman sekarang sangat keji. Tapi ketika Daud buat salah pun, Daud dengan polosnya, dengan segala kerendahan hatinya, dia menyadari kesalahannya dan kembali kepada Tuhan teman-teman. Apapun kondisi kita saat ini, mungkin kita sedang terpuruk atau kita sedang jauh dari Tuhan, kita tidak lagi membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan, atau mungkin selama ini kita merasa akhir-akhir ini hubungan kita dengan Tuhan hanya sebatas rutinitas atau kegiatan rohani belaka yang harus kita lakukan. Ayo
Mari kita kembali kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dengan apa adanya, dengan kerinduan kita kepada Tuhan, rasa haus kita kepada Tuhan. Kita menyadari bahwa satu-satunya pribadi yang mengerti kita, satu-satunya pribadi yang mengenal hati kita, satu-satunya pribadi yang sanggup memuaskan kehidupan kita hanya Tuhan, teman-teman. Dan ketika kita berjalan dalam keintiman dengan Tuhan, kita terus memiliki rasa haus dan lapar itu akan Tuhan, maka Tuhan yang akan memenuhi kehidupan kita, sehingga kita beroleh kekuatan untuk kita menjalani hari-hari kita. Yes, hari-hari ini justru semakin jahat, teman-teman. Semakin banyak tantangan yang mungkin kita lalui, karena itu kita butuh tetap stick with God, stick on God, melekat kepada Tuhan. Sampai kita sendiri pun bukan hanya sekedar melekat dengan Tuhan, hanya sebatas perasaan, oh saya lagi dekat dengan Tuhan. No, tapi dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana kita belajar untuk mentaati firman-Nya, bahkan mencintai firman-Nya. Seperti Raja Daud di Mazmur 119 ayat 47 dikatakan, aku hendak bergemar dalam perintah-perintah-Mu yang kucintai itu. Wah, kalau teman-teman baca Mazmur 119 itu berbicara tentang betapa Daud sangat mencintai firman Tuhan, betapa Daud sangat mencintai petunjuk-petunjuk Tuhan. Jadi ketika kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, pasti di dalamnya juga adalah kita bukan hanya sekedar spend our quality time, mungkin worshiping God, memuji menyembah Tuhan, merasakan hadirat Tuhan, tetapi juga mencintai firman-Nya, memperhatikan setiap perkataannya seperti yang Maria lakukan, teman-teman. Jadi ayo kita terus membangun keakraban kita, keintiman kita dengan Tuhan. Dan saya percaya, teman-teman, Roh Kudus jauh terlebih rindu untuk membawa kita semakin melekat dengan pribadinya, semakin intim dengan Tuhan. Ada begitu banyak hal yang teman-teman bisa pelajari dan sharing bersama-sama di dalam setiap klik teman-teman tentang keintiman dengan Tuhan. Dan mari kita terus bertumbuh bersama-sama, belajar bersama-sama, dan kita semakin berakar bersama-sama dalam keintiman kita dengan Tuhan, dalam hubungan kita dengan Tuhan. Amin, teman-teman. Saya berdoa agar pribadinya, yaitu Roh Kudus, pribadi Tuhan Yesus sendiri, yang akan semakin menyatakan dirinya kepada setiap teman-teman ketika teman-teman mulai membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, mulai mencari Tuhan dengan rasa haus dan lapar akan Tuhan. Maka seperti Hosea 6 ayat 3 tadi, Tuhan akan muncul seperti fajar. Tuhan akan mengairi kehidupan kita, hati kita, seperti hujan yang turun. Hujan yang turun tidak pernah setengah-setengah, tapi langsung biur, jatuh, langsung tumpah sekuat tenaga. Tidak setengah-setengah, tidak akan nyangkut di tengah jalan, teman-teman, tapi hujan itu akan tercurah turun. Nah, seperti itu juga Tuhan akan mencurahkan Roh-Nya, akan memuaskan kita dengan kasih-Nya, dengan cintanya Tuhan. Amin. Selamat menikmati keintiman dengan Tuhan. Selamat berjalan dalam keintiman dengan Tuhan. Ketika kita intim dengan Tuhan, maka kehidupan kita akan menghasilkan buah-buah, dan untuk mempermuliakan nama Tuhan tentunya. Kita akan menjadi partnernya Tuhan, teman sekerjanya Tuhan, karena kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita mulai mengenal apa yang Tuhan sukai dan apa yang Tuhan tidak sukai, dan kehidupan kita juga pasti akan ditransformasi, teman-teman. Pasti akan terus berubah, pasti akan terus dibaharui di dalam Tuhan. Bahkan keintiman dengan Tuhan itulah yang akan menjaga kita untuk tidak up and down, untuk tidak jatuh bangun di dalam dosa. Karena kenapa? Karena kita melekat dengan pribadinya yang adalah sumber segala sesuatunya, teman-teman. Wow, sungguh luar biasa, teman-teman. Dan biarlah Tuhan sendiri juga yang akan mewahyukan dan memberikan kita pengertian yang lebih lagi, membawa kita mengalami keintiman bersama dengan pribadinya. Amin, teman-teman. Yuk mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat isi hati-Mu yang Tuhan sampaikan kepada setiap kami. Kami tahu Tuhan,
Engkau begitu merindukan hubungan yang intim dengan kami Bapa. Biarlah di dalam setiap hari-hari kami, di tengah rutinitas kami Bapa, di tengah kesibukan kami mau belajar untuk linger and listen to you Lord. Kami mau belajar untuk terus memperhatikan dan mendengarkan Engkau, membangun hubungan yang intim, quality time with you, untuk kami bisa membangun Tuhan hubungan yang akrab dengan Engkau, untuk kami boleh mengenal jalan-jalan-Mu, mengenal firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami Bapa, sehingga kehidupan kami seperti ranting yang melekat kepada pokok yang anggur yang benar. Kami menghasilkan buah-buah yang manis Tuhan. Kami boleh melakukan segala perkara dengan kekuatan yang daripada-Mu Tuhan. Kami boleh menghadapi hari-hari kami Tuhan, setiap tantangan yang ada dengan kekuatan yang daripada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat roh-Mu yang Kau curahkan kepada setiap kami. Dan kami percaya Tuhan, bulan ini kami akan terus Tuhan berjalan di dalam keintiman dengan Engkau, bahkan bukan hanya di bulan ini saja Tuhan, tetapi seterusnya kami mengalami Tuhan lebih lagi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Engkau Tuhan kami, Bapa kami, sahabat kami, kekasih jiwa kami yang terbaik Tuhan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan tayangan ini Tuhan, dan berkati setiap klik-klik juga GIG yang ada. Semuanya Tuhan, kami boleh bersama-sama mengalami tema ini di dalam hidup kami lebih dan lebih lagi Tuhan. Terpujilah Engkau, ini doa ucapan syukur kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Selamat menikmati keintiman dengan Tuhan teman-teman. God bless you.